Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Fida Febridin Tias dengan NIM 1903027344, kelas MPIE 4K1. Di video kali ini, saya akan melakukan analisis frekuensi dan percentage, serta means dan range dengan menggunakan tabulasi, grafik, dan statistik yang relevan. Oke, langsung saja kita baca terlebih dahulu untuk skenario prakteknya. Di sini sudah ada sebuah survei yang dilakukan untuk mengkaji variabel kualitas layanan menggunakan kode SQ dan berdasarkan tingkat kepuasannya menggunakan kode SAT dan tingkat kepentingan menggunakan kode IMP. Dan di sini ada 7 atribut layanan yang digunakan, sehingga menggunakan kode SQ1 sampai SQ7. Untuk scoringnya sendiri pada tingkat kepuasan ada 5, di mana 1 sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 cukup puas, 4 puas, dan 5 sangat puas. Untuk scoring pada tingkat kepentingan juga ada 5, di mana 1 sangat tidak penting, 2 tidak penting, 3 cukup penting, 4 penting, dan 5 sangat penting. Langsung saja kita masuk ke instruksi kerja yang pertama, yaitu berikan keterangan values pada kolom variabel view di SPSS untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan. Kita langsung masuk saja ke aplikasi SPSS-nya di variabel view. Nah, di sini saya sudah memasukkan kode-kodenya yang ada di buku kerja tadi, dari SQ1 sampai SQ7. Untuk tingkat kepuasan menggunakan kode SAT, jadi SAT SQ1 sampai SAT SQ7, dan untuk indikator tingkat kepentingannya menggunakan kode IMP, sehingga kodenya IMP SQ1 sampai IMP SQ7. Nah, kemudian kita akan mengubah values-nya. Kita akan masukkan data scoring-nya dengan klik yang titik 3 ini, kemudian kita isi satu persatu. 1 sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 cukup puas, 4 puas, 5 sangat puas. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita akan copy, kemudian kita paste satu persatu. Kita paste ke 7 indikator tingkat kepuasan. Nah, selanjutnya untuk tingkat kepentingannya juga sama, kita ubah value-nya dengan data 1 sangat tidak penting, 2 tidak penting, 3 cukup penting, 4 penting, dan 5 sangat penting. Caranya tinggal diisi saja, kemudian di-add, kemudian OK. Selanjutnya, kita akan melakukan instruksi selanjutnya, yaitu membuat tabel frekuensi untuk setiap indikator dan membuat grafik-grafik ini. Nah, pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu data yang di Excel yang sudah kita miliki ini. Kita copy. Kita masukkan ke SPSS di data view. Kita masukkan, oke. Nah, setelah ini kita akan membuat tabel frekuensi dan diagram batang atau bar chart dengan cara klik analyze, descriptive statistik, kemudian klik frekuensi, kemudian kita pindahkan, kita blok dulu semuanya, kita pindahkan ke kanan, kita klik chart, kemudian kita klik yang bar chart, frekuensi, continue, dan untuk display frekuensi tabelnya kita oke, kita checklist, dan oke. Nah, di sini akan muncul tabel frekuensinya. Nah, setelah itu kita scroll lagi, juga muncul bar chart atau diagram batangnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran atau pie chart dengan cara kita klik analyze, sama seperti dari caranya. Awalnya kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, frekuensi, kemudian kita pindahkan ke kanan seperti tadi, klik chart, pie chart, kemudian kita ganti chart values-nya ke percentage, continue.
Untuk display frekuensi tabelnya kita tidak usah checklist karena tadi sudah ya. Kemudian oke. Nah, kita lihat ke bawah. Untuk pie chart-nya sudah muncul. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan instruksi selanjutnya, yaitu melakukan analisis frekuensi dan percentage dari tabel dan grafik yang sudah dibuat. Karena sudah muncul semua, di sini saya sudah membuat kesimpulan dari analisis dari tabel frekuensi, bar chart, dan pie chart-nya sesuai dengan indikator kepuasan dan indikator kepentingan. Nah, seperti ini analisisnya. Untuk indikator yang pertama, di indikator kepuasan, SQ1 cukup puas dengan frekuensi 2 persentage-nya 6,7, kemudian puas ada frekuensinya 24 dan persentage 80, sangat puas frekuensinya 4 dan persentage-nya 13,3. Dan selanjutnya seperti ini bisa dilihat. Dan indikator kepentingan ada penting dan sangat penting. Nah, untuk SQ1, untuk indikator yang penting, frekuensinya ada 13, persentage-nya ada 43,3, sangat penting, frekuensinya ada 17, persentage-nya ada 56,7. Nah, selanjutnya ada di sini. Nah, bisa dilihat. Kemudian, setelah dilakukan analisis seperti ini, kita masuk ke instruksi selanjutnya. Kita akan menghitung min untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan. Caranya kita masuk ke aplikasi Excel. Nah, kita masukkan datanya tadi, seperti ini. Kemudian kita akan hitung min-nya dengan cara menggunakan rumus sama dengan average, kurung buka, kita blok bagian yang ingin dihitung rata-ratanya, yaitu B2 sampai dengan B31, kemudian kita enter. Nah, hasilnya sudah muncul seperti ini. Kemudian kita akan secara otomatis kita geser ke kanan. Nah, secara otomatis datanya sudah muncul untuk rata-ratanya. Nah, untuk membedakan tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan, kita bedakan warnanya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan menghitung overall mean score-nya atau OMS untuk tingkat kepuasan dan kepentingan layanan. Caranya juga sama, menggunakan rumus yang sama dengan average. Kita ketik dulu OMS SAT, yaitu sama dengan OMS tingkat kepuasan ya, SAT ini, kode tingkat kepuasan. Rumusnya sama dengan average, kurung buka, kita masukkan datanya. Nah, jadi untuk OMS tingkat kepuasan ada 4. Kemudian kita lanjut ke OMS IMP atau tingkat kepentingan. Nah, di sini sama menggunakan rumus sama dengan average, kurung buka, kita masukkan data yang tingkat kepuasan aja. Kemudian kita enter. Nah, sudah muncul juga. Nah, kemudian kita akan membuat kelas interval yang memuat range untuk interpretasi min dari setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan serta untuk interpretasi OMS. Nah, di sini ini kelas intervalnya saya sudah buat tadi. Untuk indikator kepuasannya 1 sampai 1,99 sangat tidak puas, 2 sampai
2,99 tidak puas, 3 sampai 3,99 cukup puas, 4 sampai 4,99 puas, dan 5 sampai 5,99 sangat puas. Dan untuk tingkat kepentingannya, 1 sampai 1,99 sangat tidak penting, 2 sampai 2,99 tidak penting, 3 sampai 3,99 cukup penting, 4 sampai 4,99 penting, dan 5 sampai 5,99 sangat penting. Nah, di sini kita bisa sesuaikan ya di kelas intervalnya 4,07. Kita lihat masuk ke indikator puas. Jadi kita ganti puas. Kemudian 3,97 kita bisa lihat cukup puas. 4,03 puas. 3,93 cukup puas. 4,23 puas. 4,00 puas. 3,8 cukup puas. Nah, selanjutnya untuk tingkat kepentingan 4,57 masuk ke penting. 4,53 juga penting. 4,67 penting. 4,47 penting. 4,33 penting. 4,60 juga penting. Dan terakhir 4,53 penting. Kemudian kita juga simpulkan untuk OMS-nya. Untuk OMS tingkat kepuasannya 4, jadi puas. Kita bisa sesuaikan di kelas intervalnya. Kemudian untuk OMS IMP atau tingkat kepentingannya, yaitu penting. Ya, masuk ke penting. Nah, sudah selesai. Kemudian kita membuat, selanjutnya kita akan melakukan analisis means dan range untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan. Nah, di sini saya sudah membuat kesimpulannya. Untuk indikator tingkat kepuasan SQ1, mean and range-nya 4,07 puas, yang kedua 3,97 cukup puas, yang ketiga 4,03 puas, yang keempat 3,93 cukup puas, yang kelima 4,23 puas, yang keenam 4 puas, dan yang ketujuh 3,80 cukup puas. Selanjutnya untuk tingkat kepentingan, yang pertama 4,57 penting, 4,53 juga penting, 4,67 penting, yang keempat 4,47 penting, yang kelima 4,33 penting, yang keenam 4,6 penting, dan yang terakhir yang ketujuh 4,53 penting. Nah, selanjutnya untuk instruksi yang ke-10 yaitu melakukan analisis mean and range untuk tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan. Nah, karena tadi sudah kita hitung rata-rata OMS-nya, untuk OMS tingkat kepuasannya ada 4, artinya masuk ke kelas interval puas, dan OMS IMP-nya atau tingkat kepentingannya 4,53 masuk ke kelas interval penting. Nah, sudah selesai semuanya. Jadi seperti itu untuk analisis frekuensi dan persentasenya semuanya. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.